Halo geng cantik, saya Sulfitra Alhidayah dari Stik Makassar. Dan video ini bisa mengubah cara kalian melihat kesehatan generasi berikutnya. Namanya Geng Cantik, generasi cegah stunting melalui gizi dan kesehatan lingkungan. Halo geng cantik, ada yang pernah dengar kata stunting? Atau malah baru pertama kali dengar? Tenang, setelah video ini, kalian tidak akan lupa. Tapi sebelum itu, kalian tahu tidak, Indonesia itu peringkat berapa soal stunting di Asia Tenggara? Nah, jangan kaget ya. Indonesia berada di peringkat kedua tertinggi se-Asia Tenggara. Dan itu artinya hampir 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting. Masih banyak banget kan? Makanya ini bukan masalah sepele, ini masalah kita bersama. Dan kalian bisa ikut jadi bagian dari solusinya. Oke, langsung saja. Stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Pendek? Iya, tapi bukan pendek biasa. Ini pendek karena kurang gizi dalam waktu yang lama. Dan dampaknya bukan cuma soal tinggi badan, otak susah berkembang. Badan gampang sakit, prestasi ikut turun. Nah, anak stunting itu cirinya apa? Gampang diingat pakai 3 kata ini lambat, pendek, sering sakit. Pertumbuhannya lambat, tingginya di bawah teman seusianya, dan gampang sakit terus-terusan kalau ketiga ciri ini ada. Itu tanda bahaya. Terus, kenapa bisa stunting? Ada 4 biang keroknya. 1. Kurang gizi. 2. Pola makan buruk. Terlalu sering mie instan, minuman manis, junk food. 3. Sering sakit. Diare, batuk pilek berulang. 4. Lingkungan yang kotor. Air kotor, dan buang air sembarangan. Jadi, ingat ya, 4 ini gizi buruk, pola makan buruk, sering sakit, lingkungan kotor. Dampaknya gimana kalau sudah terlanjur stunting? Ada dampak jangka pendek yang langsung terasa sekarang, gangguan kecerdasan, pertumbuhan fisik terhambat, badan lemah, dan gampang sakit. Ada juga dampak jangka panjang yang baru terasa saat dewasa, risiko diabetes, penyakit jantung, dan obesitas meningkat, produktivitas pun ikut menurun. Nah, dengarkan baik-baik bagian ini, yaitu 1000. HPK atau 1000 hari pertama kehidupan dihitung dari bayi dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Kenapa penting banget? Karena di masa ini, otak dan badan bayi tumbuh paling cepat sepanjang hidupnya. Kalau gizinya kurang di masa ini, dampaknya permanen, tidak bisa diulang, tidak bisa diperbaiki sepenuhnya. Makanya 1000 HPK disebut masa emas. Dan masa emas ini tidak boleh dilewatkan. Terus gimana cara tahu anak tumbuh sehat? Caranya lihat tinggi badan sesuai usianya. Kalau tingginya sesuai umur, berarti tumbuhnya baik. Kalau jauh di bawah standar, itu perlu segera diperhatikan. Kenapa remaja putri harus peduli soal stunting? Karena gizi kalian sekarang langsung memengaruhi kesehatan anak kalian nanti. Remaja putri yang kurang gizi berisiko melahirkan bayi kecil dan lemah. Dan bayi itu lebih mudah kena stunting. Jadi gizi kalian hari ini adalah investasi untuk generasi berikutnya mulai sekarang. Perbanyak makan ikan, telur, sayur, dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi mie instan dan minuman manis. Nah, pemerintah kita punya program khusus untuk cegah stunting, namanya intervensi gizi spesifik. Ini program yang langsung menyentuh gizinya. Caranya ada 3. 1. ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. 2. Makanan pendamping ASI setelah 6 bulan. 3. Makanan tambahan bergizi untuk ibu hamil dan bayi. Program ini ada di posyandu dekat rumah kalian, jadi manfaatkan ya. Sekarang kita masuk ke bagian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan itu artinya menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat melalui penyehatan, pengamanan, dan pengendalian lingkungan. Terus apa hubungannya dengan stunting?
Lingkungan kotor, anak sering sakit. Anak sering sakit. Gizi terkuras. Saat gizi terkuras, tumbuh terhambat, stunting terjadi. Sesederhana itu dan seserius itu. Sekarang kita bahas BEPS atau buang air besar sembarangan di sungai. Atau di sembarang tempat, kedengarannya sepele. Tapi ini berbahaya sekali. Kotoran manusia mencemari air dan makanan di sekitarnya. Anak minum air tercemar. Diarah terus-terusan, diarah terus, gizi habis terkuras, ujungnya stunting. Makanya pemerintah punya program STBM, sanitasi total berbasis. Masyarakat, salah satu targetnya adalah stop BEPS, stop buang air sembarangan, jadi harus pakai jamban. Nah, jamban yang sehat itu seperti apa? Harus tertutup dan kedap air, harus punya septic tank. Dan ini yang wajib diingat, jarak septic tank ke sumber air bersih. Minimal 10 meter. Ingat 10 meter, bukan 5, bukan 7. Jadi 10 meter, kalau kurang dari itu, kotoran bisa meresap ke sumur dan mencemari air minum kita jadi 10 meter. Heifel ya, soal air minum. Air yang aman itu syaratnya ada 4, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, bebas kuman berbahaya, dan sebelum diminum. Harus direbus sampai mendidih minimal 1 menit, bukan sekadar hangat, harus mendidih baru aman diminum. Sekarang kita bahas PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Ini program. Pemerintah yang mengajarkan kebiasaan sehat sereri. Contohnya, cuci tangan pakai sabun, pakai air bersih. Pakai jamban sehat, berantas jentik nyamuk. Cuci tangan pakai sabun, kedengarannya remeh, tapi ini salah satu cara paling ampuh cegah penyakit. Nah, ada 3 waktu wajib cuci tangan. Pertama, sebelum makan. Kedua, setelah dari toilet. Ketiga, setelah pegang benda kotor. Jadi 3 waktu ini jangan sampai lupa. Tangan bersih, kuman tidak masuk badan sehat. Jadi gizi bisa terjaga. Sanitasi buruk itu bahayanya nyata. Sanitasi buruk menyebabkan infeksi berulang yang menguras gizi anak sampai pertumbuhannya terhambat. Jadi kondisi sanitasi di sekitar kita berhubungan langsung dengan kesehatan kita, bukan tidak ada hubungannya, tapi sangat erat hubungannya. Di sekolah juga bisa cegah stunting loh. Caranya simpel, kantin yang jual makanan bergizi. Toilet yang bersih, 2 hal itu saja. Sudah jadi langkah nyata cegah stunting di sekolah. Geng cantik, sekarang kita jujur-jujuran, mungkin ada yang mikir, stunting urusan pemerintah. Bukan urusan remaja, tapi tunggu dulu siapa yang jadi ibu generasi berikutnya. Kita. Siapa yang bisa ajak keluarga makan bergizi? Kita siapa? Yang bisa ingatkan orang rumah untuk pakai jamban dan cuci tangan? Kita. Stunting bukan cuma urusan pemerintah. Ini urusan kita juga mulai dari sekarang. Jadi geng cantik, ini yang perlu kalian ingat dan lakukan mulai hari ini. Jaga gizi sendiri, makan bergizi. Kurangi junk food, pakai jamban. Jangan BEPS, cuci tangan di 3 waktu wajib, minum air yang sudah direbus, ajak keluarga dan teman untuk hidup sehat. Dan dukung program pemerintah seperti Posyandu, STBM, dan PHBS di sekitar kalian karena generasi sehat. Dimulai dari remaja putri yang peduli dan mau bergerak, dari kalian, geng cantik. Geng cantik, video ini baru permulaan. Jangan berhenti di sini. Terus cari tahu lebih dalam, tanya ke guru, bidan, atau petugas posyandu di sekitar kalian. Ataupun lewat internet, karena semakin banyak kalian tahu, semakin besar dampak yang bisa kalian berikan. Salam sehat, geng cantik, generasi cegah stunting melalui gizi dan kesehatan lingkungan. Terima kasih, see you next time.